Nah, sahabat, sekarang saya sudah ada di Jalan Wijaya 2 di Jakarta Selatan. Saya sudah ada janji sama Dr. Steven sebelumnya. Tapi kira-kira di mana ya tempat praktek Dr. Steven itu? Nah sahabat, sekarang saya sudah sampai nih di Dentalogi Dental Care. Kita tanya langsung sama mbak-mbak perawatnya ya. Halo mbak, Halo, selamat siang. Selamat siang, saya Arimba. Tadi udah janjian sama Dr. Steven. Kira-kira Dr. Stevennya ada nggak? Ada kok. Oke, bisa langsung ketemu? Boleh, silakan tuh. Oke, makasih ya. Halo Mas Ari, apa kabar? Baik. Dokter apa kabar? Baik, sehat. Baik ya. Gimana, ada yang bisa dibantu untuk hari ini nih? Gimana iya nih? Tadi saya habis baca-baca majalah. Iya. Saya lihat model-model yang ada di majalah tuh senyumnya ganteng-ganteng, menawan, charming, enak dilihat. Kira-kira itu perawatan gigi seperti apa ya yang mereka lakukan agar terlihat senyumnya tuh enak dilihat gitu dok? Oke, jadi kalau untuk yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih kan seringkali kita lihat sekarang udah, wah kok giginya udah kinclong-kinclong Iya, semuanya ya. Ya, tentunya sekarang sih trennya sudah mulai ke estetik dentistry ya. Jadi artinya udah mulai ke lebih ke estetika ya. Jadi dokter gigi nggak cuma hanya untuk merawat kesehatan gigi, artinya nggak cuma sekadar kalau giginya sakit terus kemudian kita ke dokter ya. Tapi sekarang sudah kita trennya mengejar untuk supaya gimana kita bisa memberikan senyuman yang menawan pada pasien ya. Jadi ya kita harus bisa juga merubah posisi dari giginya, merubah bentuknya, dan karena itu kan semua akan berpengaruh terhadap senyuman kita ya. Jadi karena kalau senyumnya kinclong kan kayak Mas Andi sendiri nih. Kalau senyumnya kinclong kan nanti juga orang-orang pada suka lihatnya ya. Otomatis nanti ke belakangnya juga pasti akan lebih enak lagi. Dokter, Iya. tren perkembangan estetik dentistry itu sampai sekarang tuh gimana sih di Jakarta khususnya? Iya, kalau untuk trennya sih sekarang makin lama makin terutama dari segi pasien pun juga sudah makin kritis ya. Sampai saat ini pasien juga sudah mulai aware untuk kesehatan giginya ya. Dari yang tadinya pasien cuma datang hanya, dok saya gigi saya sakit nih, saya cuma pingin nggak sakit. Tapi sekarang pasien banyak yang datang itu giginya nggak sakit sebenarnya. Dia cuma bilang, dok bisa nggak sih dok, gigi saya jadi lebih cantik, senyum saya jadi lebih menawan. Nah, jadi itu yang sebenarnya tren sekarang sudah mulai berkembang ya. Jadi kayak saya ambil contoh seperti kayak tambalan ya. Kalau tambalan, kalau Mas Hari masih inget ya, tambalan zaman dulu selalu warnanya hitam. Oh iya benar. Nah, dokter. kalau tambalan warna hitam pas kita senyum lebar kan kadang teman lihat, wah apa itu di giginya kok kayak nyelip makanan hitam-hitam ya. Iya benar-benar. Tapi kira apa gitu? Iya betul sekali. Nah tapi sekarang perkembangan kita semua sudah pakai tambalan yang putih ya, dari bahan resin, jadi warnanya sudah lebih bagus ya. Yang pertama dari segi tambalan, yang kedua kemudian dari segi gigi palsu ya. Kalau Mas Hari ingat mungkin gigi palsu yang mungkin kayak kakek nenek kita pakai ya, semua bentuknya lepasan ya. Tapi kalau sekarang kita sudah mengenal ada namanya implan gigi. Implan gigi itu artinya adalah sebuah skrup titanium yang kita pasang masuk ke dalam tulang dan itu menjadi satu. Nah setelah itu kita bisa pasang mahkota atau gigi palsu yang baru di atasnya. Nah tadi saya sempat dengar tuh dokter katanya kalau implan itu bisa dipasang terus. Nah, itu nggak bahaya dok? Maksudnya apa nggak akan busuk giginya atau rusak atau gimana gitu? Oke, jadi kalau implan itu sebenarnya boleh saya bilang itu aman sekali ya. Dalam artian karena implan itu kan jadi mengganti posisi gigi yang hilang ya, sudah nggak ada giginya, terus kita buatin gigi. Jadi artinya implan itu masuk ke dalam tulang. Nah, nanti dia akan menjadi satu dengan tulang dan dia akan nanti baru dibuatin mahkotanya.
aman atau tidaknya semua basically kembali dari kebersihan mulut pasien ya. Jadi kalau misalkan pasiennya jorok dalam artian dia kurang bisa menjaga kebersihan mulutnya, tentu saja mau perawatan apapun ya, mau implan, mau kawat gigi, mau crown, semuanya pasti akan fail ya. Jadi tetap harus kebersihan mulut nomor satu. Kalau kita bisa jaga, biasanya akan long lasting sekali sih, akan awet seperti itu. Harus kita dari kita sendiri yang harus Betul menjaga sekali. Gimana pun perawatannya, kalau kitanya jorok juga Iya. nggak akan berhasil, dok. Betul sekali. Terus nih dokter, saya kalau misalnya sikat gigi itu suka keluar darah. Bahkan kadang-kadang keluar kupon, dok. Oh iya, bisa ditukerin ya kuponnya ya. Bisa ditukerin ke toko material terdekat. Iya. Nah itu kenapa tuh dokter keluar darah begitu tuh? Ya, keluar darah pada saat kita menyikat gigi itu kadang kita juga sering alami ya. Nah, itu penyebabnya paling utama biasanya sering saya temui adalah karena karang gigi ya. Jadi, kadang kita nggak sadar di mulut kita ada karang giginya atau enggak sih. Nah, karang gigi itu adalah material yang biasanya berwarna putih kekuningan yang menempel pada gigi. Nah, itu yang biasanya akan menyebabkan peradangan pada gusi. Jadi dengan adanya karang gigi terjadi iritasi pada gusi. Nah, gusi yang teriritasi oleh sebab itu maka pas pada saat kita menyikat gigi, kita tersentuh dengan sikat, itu akan mudah sekali berdarah. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah dari karang gigi. Nah, biasanya setelah kita bersihkan karang gigi, biasanya akan membaik. Nah, tentu ada banyak-banyak faktor lain selain dengan dari karang gigi ya. Yang kedua misalkan ada sisa akar gigi. Nah, sisa akar gigi yang tajam itu karena tajam kadang kita kesenggol, kena gusi, pasti itu akan muncul darah. Yang ketiga bisa juga karena kalau kita lagi hamil, tentunya ada perubahan dari hormon pada tubuh. Nah, itu biasa kadang gusi itu mulai membengkak. Nah, itu kadang mudah juga berdarah. Dan yang keempat selanjutnya adalah dengan kekurangan vitamin C. Itu juga, vitamin C sangat penting sekali ya untuk nutrisi pada gusi. Jadi supaya gusinya kita tuh menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir bisa juga karena mungkin kita ada kelainan darah. Nah, kelainan darah seperti apa? Mungkin seperti kayak kelainan pembekuan darah ya, seperti yang pasien pada hemofilia. Artinya dia kadang pun juga kalau kena luka itu juga susah sembuh ya. Jadi pada saat itu kadang pada saat kita pembersihan atau misalkan ada terkena luka dari sikat gigi, itu akan mudah sekali untuk keluar darahnya, seperti itu sih. Jadi memang ada faktor seperti kelainan darah dari si pasien gitu, dokter? Iya, ada juga sih. Jadi ada juga. Kalau itu faktornya kenapa tuh, dokter? Memang dia bawaan lahir atau itu bisa sembuh nggak tuh kira-kira? Yang kalau misalnya kita sikat gigi berdarah, terus-terusan dia akan seperti itu? Ya, jadi kalau yang menyoroti tentang yang kelainan pembekuan darah, kalau saya rasa itu dari genetik ya. Jadi terkadang kalau biasa kita bisa runut dari orang tuanya atau dari keluarga terbesarnya, biasanya ada yang mewarisi gen tersebut ya. Jadi kalau memang sudah kelainan pembekuan darah, nggak ada solusinya, memang kita nggak bisa sembuhkan karena itu memang ada kelainan dari faktor pembekuan darah ya. Jadi ya otomatis biasanya akan lebih muncul sekali, mudah sekali untuk muncul darah pada saat kita menyikat gigi, seperti itu sih. Jadi memang nggak ada obatnya ya? Iya, kalau untuk kelainan pembekuan darah ya. Cuman saya rasa juga di Indonesia sangat sedikit sekali ke orang yang mempunyai kelainan pembekuan darah. Nah, sahabat, saya jadi penasaran nih, mau mencoba perawatan yang udah dokter Steven tadi jelasin. Langsung aja kita ke ruang prakteknya dokter Steven. Oke dokter? Oke, mari. Kira-kira apa nih yang tepat buat saya ya? Iya, baik. Mari, yuk Mas Ari, yuk kita masuk ya. Jadi, cara menyikat gigi yang baik adalah kita harus memutar ya. Kita harus cara sikat gigi memutar aja, seperti ini. Nah, kita memutar, kalau bisa satu segmen ini kurang lebih sekitar 20 detik kita sikat ya.